Gawat, 4 menteri Jokowi mundur. Saatnya Jokowi turun tahta. Gonjang-ganjing kemungkinan ada menteri kabinet Jokowi yang akan mengundurkan diri menarik perhatian publik. Meski dengan berbagai alasan, namun dipastikan mundurnya itu disebabkan Jokowi sudah tidak memberi harapan bagi suksesnya pemerintah. Terlalu berat membantunya untuk menunaikan tugas yang diemban sebagai menteri. Menteri yang pertama kali mundur akan berpengaruh kepada menteri lainnya. Apalagi jika mundurnya menteri tersebut atas inisiatif dari partai politik yang menaunginya. Masalahnya menjadi kompleks. Efek domino sangat dimungkinkan. Reshuffle akan dilakukan menjadi sia-sia, malah berujung pada kejatuhan pemerintahan. Potensi atau layak mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena anggaran negara sudah sangat mengkhawatirkan. Hutang besar yang sangat sulit dibayar, dan hutang baru hanya menggali kubur lebih cepat. Menggenjot pajak, rakyat bakal memancing kemarahan. Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir menyusul kegagalan BUMN yang hampir seluruhnya terlilit hutang dan berkinerja buruk. BUMN gagal menjadi pengisi pundi-pundi kas negara. Erick wajar jika mundur karena disorot keras atas nilai prestasi kerjanya. Selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga punya rasa salah akan menyatakan tidak sanggup lagi menjabat sebagai Menkes. Penanganan pandemi menjadi tanggung jawabnya. Ternyata ia tidak lebih bagus dari Terawan yang digantikannya. Potensi mundur besar. Menhan Prabowo Subianto juga akan berhitung matang jika beberapa menteri telah mengundurkan diri dan rakyat mendukung pengunduran diri itu. Keluar dari kabinet adalah bagian dari cara untuk merehabilitasi diri. Jika Golkar bermanuver, Menko Erlangga juga bisa lompat. Begitu juga dengan Mahfud MD yang selama ini menunjukkan kepribadian ganda, berbalik tarikan untuk kecendekiawannya meski telah sangat tercemar parah. Tapi yang sulit mundur pasti Menko Manfest Luhut Binsar Panjaitan, sang penentu pemerintahan dan juga Menak Yakut Skaumas yang baru menikmati lezatnya kursi kementerian. Menteri asal PDIP seperti Yasona Lauli, Cahyokumolo, Pramono Anung, dan lainnya sangat tergantung pada perintah Megawati. Itu pun melihat tingkat ketegangan Megawati dengan Jokowi yang saat ini nampak tidak akur-akur amat. Petugas partai yang bermikir menjadi petugas siapa saja yang memakai. Oleh karenanya, kabinet Jokowi sudah rapuh. Pandemi menggerogoti imunitas kesolidan. Hampir menyerupai mundurnya menteri-menteri di India akibat Modi yang tak mampu dan dablek. Begitu juga dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin yang didesak UMNO agar mundur akibat ketidakbecusan menangani pandemi. Di sini, Jokowi juga gagal karena Panglima penanganan pandemi ini suka sembunyi dan tak jelas posisi. Kini, tinggal menunggu waktu saja untuk mundurnya Menteri Kabinet Jokowi. Beradu cepat dengan reshuffle inisiatif Presiden. Akan tetapi, situasi sudah semakin berat, sehingga semua jadi tidak berarti lagi. Karena sudah sepakat Jokowi harus diganti. Tidak yakin? Buatlah referendum. Di lain sisi, tokoh Papua Sentil Risma ngamuk-ngamuk kayak orang kesurupan. Menteri, kok tidak punya etika? Tokoh Papua Chris Wamea ngamuk lantaran pernyataan dari Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini, alias Risma yang dinilai merendahkan derajat orang Papua. Melalui pernyataan di akun jejaring media sosial miliknya, Chris Wamea mengimbau kepada pemerintah, khususnya Mensos Risma, agar tidak merendahkan Papua dengan menganggap sebagai tempat pembuangan aparatus sipil negara atau ASN yang tidak becus. Jangan Ibu Risma kira Papua sebagai tempat pembuangan ASN yang tidak becus kerja, kata Chris Wamea.
Chris Swamea juga menilai bahwa Mensos Risma kalau ngamuk seperti orang kesurupan di Jakarta, kemudian justru mengeluarkan pernyataan yang merendahkan Papua. Kalau ngamuk-ngamuk seperti orang kesurupan di Jakarta, jangan keluarkan statement yang merendahkan Papua, ujarnya. Dia juga mengomentari momen Mensos Risma ketika memarahi anak buahnya yang dianggap tidak becus dalam bekerja. Menurut Chris Swamea, apabila bawahannya tidak bekerja dengan baik, maka atasannya juga begitu. Pihaknya pun menyayangkan pernyataan merendahkan Papua itu justru dilontarkan oleh seorang pejabat sekelas menteri. Pemimpin kalau tidak becus kerja, sudah pasti bawahannya juga tidak becus kerja. Menteri kok tidak punya etika? Di sisi lain, dia juga menegaskan pernyataan dari Mensos Risma sangat merendahkan martabat dari orang-orang Papua. Padahal ASN di Papua dinilai sangat berkualitas. Dia pun menghimbau secara khusus kepada Mensos Risma agar mencabut pernyataan yang sangat sensitif tersebut. Pernyataan ini sangat merendahkan martabat Papua. ASN di Papua sangat berkualitas. Alangkah baiknya Ibu Risma cabut saja pernyataan sensitif seperti itu, imbuhnya. Di lain sisi, kasus kematian corona Republik Indonesia paling tinggi di dunia. Aktivis minta Jokowi mundur. Kami masih mau hidup. Kami masih waras. Aktivis demokrasi Niko Silalahi meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatan presidennya. Hal tersebut diungkapkan Niko karena menilai Jokowi tak mampu menangani COVID-19 di Indonesia. Niko menyampaikan hal ini saat menanggapi pemberitaan di mana Indonesia menjadi negara paling tinggi untuk kasus kematian akibat virus COVID-19 di Indonesia. Nomor 1 di dunia. Melalui akun Twitter miliknya, Niko menilai tidak ada yang bisa dibanggakan dari pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi. Akhirnya, ada juga yang bisa dibanggakan di kepemimpinanmu, ya wahai Pak Presiden Jokowi. Niko kemudian mengatakan, lebih baik Jokowi mundur dari jabatan saja. Menurut Niko, hanya orang-orang penjilatlah yang tetap menginginkan Jokowi menjabat. Prestasi spektakuler ini patut dirayakan oleh para anjing Peking, kata Niko. Niko juga menuturkan bahwa orang-orang yang masih waras menginginkan Jokowi mundur. Sebab kami yang masih waras memohon Presiden mundur saja, terang Niko Silalahi. Di samping itu, ia juga mengkritik tindakan Jokowi yang kerap kali memperkerjakan orang-orang yang tak becus dalam bekerja. Hal tersebut jelas merugikan, kata Niko. Rugi kamu, gaji orang gak becus kerjanya, tutupnya pada cuitan tersebut. Sebagai informasi, mengutip dari CNN Indonesia, Indonesia mencetak rekor kematian harian COVID-19 tertinggi dunia, 1.007 jiwa pada Minggu 11 Juli 2021. Jumlah itu menyalip India yang berada di urutan ketiga dengan 720 kasus kematian. Kemudian Rusia 749 dan Brazil dengan 597 korban meninggal. Di hari sebelumnya, pada Sabtu 10 Juli kasus kematian harian di Indonesia berada di posisi ketiga dengan 826 jiwa. Di posisi kedua, masih ditempati India dengan 899 kasus dan Brazil menduduki puncak dengan 1.172 korban meninggal.